Kami percaya kota kami disejahterakan, negara kami dilindungi oleh Tuhan. Karena ada anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapa, kami sebentar akan dengar firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan meneduhkan hati kami. Dan kami percaya kami nanti pulang, kami diperbaharui oleh Tuhan sendiri. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Kok lemes sih? Oke. Ini kali pertama saya balik ke Manyar. Dari bulan Desember kemarin, mungkin sudah ada yang tahu dan dengar kesaksian saya. Saya kemarin bulan Juni sudah diperbolehkan kembali setelah sakit untuk berkhotbah kembali. Bulan Juni sudah kembali ke Betani, Juni, Juli, dan sekarang Agustus ya. Sekarang sudah 3 bulan. Terima kasih buat doa-doanya. Kalau saudara tahu, kalau saudara nggak tahu dan saudara bingung kenapa ini, ya saya jelasin. Mungkin ada yang dengar, mungkin sudah ada yang tahu, mungkin ada yang nggak tahu. Singkat aja, saya tanggal 2 Januari di diagnosa di Singapura saya kena yang namanya acute myeloid leukemia. Itu kanker darah yang paling ganas. Saya tanya sama dokter, stadium berapa? Dokter kasih tahu, kanker darah nggak ada stadiumnya Pak, kanker darah yang ada jenisnya. Dan jenis yang saya didiagnosakan pada saat itu adalah jenis yang paling mematikan, jenis yang paling ganas, jenis yang paling cepat menyebarnya, makanya namanya acute myeloid leukemia. Singkat cerita, saya bertanya sama dokternya, berapa biayanya kalau saya mau dirawat di sana. Saya tidak punya asuransi yang cover saya di Singapura, dan banyak orang katakan kepada saya, jangan berobat di sini awalnya, karena ini sesuatu yang akan mengakibatkan infeksi berat. Jadi saya tanya, dan kemudian saya bilang sama dokternya, saya nggak ada asuransi. Kemudian saya tanya sama dia, berapa cepat saya harus mulai pengobatan. Dia katakan, Pak, ini hasil tesnya sudah menunjukkan sangat luar biasa agresif dan mengerikan, dan ini sudah dalam hitungan harian, Bapak sudah harus mulai treatment. Saya bilang saya mau pulang sebentar, saya harus antar anak saya, karena anak saya masih kelas 6 SD, dan dia harus pulang, harus ikut ujian. Jadi saya bawa dia pulang, dan saya dalam perjalanan pulang minta 2 hal sama Tuhan. Tuhan, yang pertama, saya tidak akan kasih tahu siapapun saya mau berobat di sini, itu keinginan hati saya. Saya bilang lagi, Tuhan, saya nggak punya asuransi untuk cover saya. Saya tidak akan taruh apapun di sosial media saya, dan saya tidak akan kasih tahu siapa-siapa bahwa saya sakit. Hamba Tuhan kalau mau minta dana paling gampang, taruh aja di sosial media sakit, kasih infus terus begini mukanya. Dana ngucur langsung. Itu namanya, kalau istilah saya, kasih kode. Makanya beberapa minggu lalu waktu saya seminar sama 200 hamba Tuhan di Surabaya, di dalam tema itu saya cukup keras bicaranya, karena saya paling tidak suka kalau kita eksploitasi manusia. Saya punya ayah di surga, bapak saya di surga yang tak terbatas. Saya tidak akan pernah melecehkan dia. Itu hati saya. Jadi dari awal saya sepakat sama istri saya tidak akan taruh di sosial media. Saya bilang sama istri saya, kalau ada yang tanya nggak usah dijawab. Nanti aja, jangan sekarang. Ada 100 lebih WhatsApp saya tidak balas. Karena orang mulai dengar, satu-satu setelah itu ya, setelah beberapa minggu. Saya bilang, saya tidak akan taruh di mana-mana. Jadi sosial media saya bersih, nggak ada kayak begitu-begituan. Saya bilang begini, Tuhan, saya kalau berdoa panggil dia Daddy. Daddy adalah my daddy yang unlimited, tidak terbatas. Tadi Daddy dengar ya, dananya berapa? Dokter udah kasih tahu dananya berapa untuk bulan pertama. Dad, kalau sampai Daddy mau aku berobat di sini, aku cuman minta, I'm asking you, saya cuman minta sama Daddy aja. Permintaan saya kedua, saya bilang begini, saya kasih tahu istri saya, biasanya nih, kalau dia kasih, dia pasti kasihnya pas-pasan. Karena dia Tuhan yang tidak pernah ngasih jugrek semuanya gitu. Dia kasih pas-pasan supaya kita perjalanan iman kita makin mantap. Saya bilang gini, kalau sampai nanti dikasih, saya berobat di situ, saya nggak mau utang sama rumah sakit, itu yang kedua.
Jadi setiap tagihan datang saya tidak mau telat bayar, karena saya anak raja, saya nggak mau malu-maluin. Itu permintaan saya cuma 2, saya bilang gitu. Kita pulang ke Indonesia, kita nggak kasih tahu siapa-siapa. Yang tahu cuma saya sama istri saya. Dalam hitungan 3 hari, dana yang dokter ucapkan itu ada di BCA saya. Persis jumlahnya. Saya tahu siapa yang transfer, tapi saya nggak pernah kasih tahu siapa-siapa. Yang tahu cuma saya sama istri saya. Terus saya bilang gini sama istri saya, betul kan pas-pasan? Dokter bilang berapa, dikasihnya segitu sama Tuhan. Supaya berjalan dalam iman. Kita dikasih tanda sama Tuhan, kita harus berangkat. Jadi setelah drop anak saya, kami berangkat kembali ke sana. Dari permulaan, Tuhan sudah memberikan banyak perkenanan. Hari mau berangkat nih, hari mau berangkat. Kita cari tiket murah lah. Traveloka, Lion Air 600.000. Wah, ini aja murah, cuman pergi 1 jam doang kok. Lagi mau klik Lion Air, pagi-pagi. Tiba-tiba WhatsApp masuk. Ci, apa kabar? Kasih WhatsApp sama istri saya. Oh, baik-baik. Mau kemana hari ini? Dia mau ketemu apa gimana lah gitu. Oh nggak bisa, gue mesti ngantar suami gue nih ke Singapura gini cerita. Oh gitu, ada apa? Mau perawatan aja gitu. Kita belum ngomong sampai detail, tiba-tiba dia ngomong begini. Mau ke Singapura? Gue banyak mileage, tau nggak? Ini teman kita ini suka keliling dunia, masih single, perempuan. Kalau ada yang mau daftar silahkan, masih single dia. Dia kerjaannya keliling dunia, suka ke negara-negara aneh-aneh. Kalau lihat postingannya tiba-tiba di Peru, Argentina, negara yang aneh-aneh lah pokoknya didatangin sama dia. Orang Indonesia nggak kesana, dia kesana. Islandia, aneh-aneh lah pokoknya. Kalau negara kayak Itali, Belanda itu udah jamak lah biasa. Ini aneh-aneh aja pokoknya. Di Eropa pun negaranya aneh-aneh. Dia suka ke tempat-tempat yang orang nggak pernah pergi katanya. Jadi setiap kali dia pergi dia selalu naik Singapore Airlines. Selalu dan hampir selalu naik business class. Dia punya usaha sendiri, dia keliling dunia, dia enjoy life lah pokoknya. Dia bilang begini sama istri saya, Ci, gua itu punya mileage kebanyakan. Kalau mileage pesawat itu bisa ditransfer, dan setiap tahun gue expired, kadaluarsa semuanya, dan semuanya mubazir, nggak pernah kepake. Gue kebanyakan nih pointsnya, gue kasih ya. Jadi lo nggak usah beli tiket, gue kasih naik Singapore Airlines. Jadi hari itu pas mau beli tiket gak jadi, dikasih tiket gratis, pesawatnya bagus lagi. Yang kalau kita cek hari itu ke Singapura doang 3 juta. Singapore Airlines kan mahal ya, tau lah ya. Terus udah, ini mulai perkenanan Tuhan terjadi gitu. Sampai di rumah sakit saya bilang begini, saya nggak mau kamar yang sendirian atau yang VIP maksud saya. Kita masuk kamar yang berempat, cari murah. Masuk kamar berempat, baru masuk kamar tiba-tiba kamarnya kosong. Saya seneng banget, kosong kamarnya. Saya udah dalam hati udah GR sendiri gitu, Tuhan terima kasih kamar berempat kosong. Baru tempat tidur, baru ganti baju segala macam, dalam 1 jam semuanya penuh tempat tidurnya. Pasien berdatangan, keluarga berdatangan, sebelah saya orang India, suka makan makanan India, depan saya orang Cina suka makanan bakmi dan lain sebagainya. Mulai bau makanan menusuk hidung saya dan saya mulai berasa pengen muntah. Karena kondisi saya makin drop. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak tahan nih pengen muntah. Saya panggil dokternya, dok, saya dengar ada kamar yang 1 bed di sini. 1 tempat tidur. Tapi itu bukan VIP. Dan sedikit lebih mahal dari kamar yang berempat. Boleh dong masuk situ? Karena kamarnya cuma 1 bed dan dia harganya nggak begitu mahal dan bukan VIP, populer lah kamarnya. Jadi dia bilang gini, sorry habis. Saya bilang gini, ini rumah sakit besar banget loh. SGH itu Singapore General Hospital adalah rumah sakit terlama dan terbesar di Singapura. Ini besar banget rumah sakitnya. Masa kamar itu habis? Habis katanya. Nggak ada, populer soal kamarnya. Sendiri tapi bukan VIP. Ya udah deh. Saya bilang sama istri saya udah nggak apa-apa. Terima aja. Kita jaga hati, kita harus ngucap syukur. Selang beberapa lama, nggak sampai ya beberapa jam lah ya, suster datang. Pak, dokter bilang sama saya, Bapak boleh masuk di kamar yang paling ujung, kamar nomor 3 namanya. Itu kamar adalah kamar di atasnya VVIP, suite. Jadi ada ruang tamunya, ada kulkasnya, ada safety box, ada segala macam di situ. Saya bilang gini, nggak mau, kan mahal banget. Enggak, Bapak dikasih, bayarnya yang 1 bed aja. Oh ya mau kalau gitu. Perkenanan Tuhan terjadi. Rupanya Tuhan udah kasih enak-enak,
karena besoknya mendengar vonis. Dikasih pesawat enak, dikasih kamar enak, besoknya dokter datang namanya dokter Grace. Kita bilangnya dokter kasih karunia. Dia datang, dia bacain vonis. Pak, kalau Bapak nggak di kemo, umur Bapak cuma 3-6 bulan. Itu tanggal 8 Januari dibacain. Jadi kalau saya masih berdiri di sini, ini semuanya kemurahan Tuhan. Betul-betul mujizat Tuhan. Dia bilang lagi, Pak, kalau Bapak di kemo pun, Bapak akan kami berikan obat yang paling berat. Obat yang paling berat berarti kemonya akan dipasang di sini. Infusnya ditanam di dada, nggak bisa di sini. Karena ini tanam di dada bisa selama 1 tahun. Yang kita masukkan adalah cairan yang paling berat. Dan cairan ini adalah cairan yang akan dripping, netes di tubuh Bapak. 7 hari kali 24 jam non-stop. 500 mili per hari. Susternya bilang begini, kalau sampai 1 drop daripada cairan kemo itu jatuh di tangannya kebakar. Jadi bisa bayangkan, cairan itu masuk ke dalam tubuh saya. Dokter bilang, kita nggak ada pilihan, ini obat yang paling keras, tapi juga mematikan. Dan obat ini tidak bisa memilih-milih mana yang sel kanker, mana sel baik. Semua akan dibunuh sama dia. Termasuk organ Bapak ada kemungkinan besar hancur gara-gara ini. Kita nggak punya pilihan. Karena penyebarannya sudah sangat akut. Jadi Pak, ada kemungkinan besar Bapak akan koma, Bapak masuk ICU, life support, meninggal. Jadi 50-70% lah meninggal. Nggak di kemo mati, di kemo pun mati. Makanya saya waktu Ibu Ani meninggal, saya nangis di depan televisi, karena saya tahu persis yang dialami seperti apa, dia didiagnosa sama persis seperti saya, di 3,5 bulan beliau meninggal. Dia dirawat nggak jauh dari saya juga, di rumah sakit yang berbeda. Jadi, waktu habis dokter Grace bicara begitu, dia sebelum dia keluar, dia bilang begini, Bapak ngerti maksud saya, Ibu ngerti maksud saya, ngerti. Sekarang tanda tangan. Supaya kalau terjadi apa-apa, Bapak dan Ibu tidak menuntut rumah sakit. Dokter keluar. Di situ kita mulai perjalanan iman. Yang namanya saya sebut pengalaman dan berjalan sama Yesus. Kalau mau lihat lengkapnya, buka aja YouTube saya atau YouTube-nya Betani. Itu di 2 bulan lalu saya berikan judul Padang Gurun. Perjalanan Padang Gurun. Itu pelajarannya ada di situ. Bulan lalu saya bahas di Nginden tentang 6 tipe daripada ujian. Ujian bisa datang kapan aja. Ujian di sekolah ada jadwalnya, ujian dalam kehidupan nggak tahu jadwalnya kapan. Tanggal 10 Desember tiba-tiba saya kolaps di kamar mandi. Habis pelayanan di Betani, besoknya di Jakarta kolaps. Hidup saya langsung dibelokin sama Tuhan. Ujian dimulai. Ujian kehidupan kita nggak pernah tahu datangnya kapan. Kalau ujian sekolah enak, anak saya 2 minggu lalu ujian bahasa Indonesia. Malamnya saya tanya gini, kamu kok nggak belajar? Gampang deh, cuma 2 lembar. Ujiannya besok siang lagi, belajarnya besok pagi di kelas. Belajar di last minute, udah tahu. Ujian kehidupan kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Dan sering kali kita bertanya begini, apa Tuhan, kemana Tuhan, kapan Tuhan, bagaimana caranya Tuhan, kenapa Tuhan, berapa lama Tuhan. Itu 6 tipe ujian. Saudara bisa baca di eksposisinya di Ibrani 11. YouTube-nya juga sudah ada. Belajarlah di situ. Sering kali di dalam ujian kehidupan, kita nggak pernah dapat penjelasan dari Tuhan. Saya tanya, istri saya juga tanya, kenapa Tuhan? Suami saya hidup sehat. Suami saya pelayanan 20 tahun, kenapa Tuhan? Di satu titik saya bilang begini sama istri saya, jangan minta penjelasan dari Tuhan. Yuk kita alami Tuhan aja. Nanti setelah selesai perjalanan ini, kita akan dibuat ngerti sama Tuhan. Di dalam perjalanan iman, di dalam perjalanan kehidupan, di dalam perjalanan padang gurun, di dalam perjalanan lembah kekelaman, kita hanya butuh pimpinan Tuhan. Dan pengalaman dengan Tuhan itu yang sangat berharga. Besok saya akan bahas tentang yang namanya lembah. Tuhan kalau bawa kita ke lembah, pengertiannya itu apa sih? Dan akhirnya saya mengerti, oh Tuhan, ketika aku dibawa ke dalam lembah kekelaman, ketika aku dibawa ke dalam padang gurun, aku tahu Tuhan tidak pernah berseberangan dengan saya. Dia selalu ada di dalam pihak saya. Dia ada di dalam pihaknya saudara. Dan kabar baik bagi saudara pada malam hari ini, Bapak saya yang saya sembah yang tak terbatas itu adalah Bapaknya saudara juga. Jadi nggak usah takut mengalami kesulitan hidup apapun, alami Yesus. Itu titiknya. Dan itu akhirnya menjadi sesuatu perubahan dalam kehidupan. Saya minta sama Tuhan supaya nggak keinfeksi juga kok. Dokter udah standby di sebelah tempat tidur, kolaps 40 derajat tempat tidur goyang dan sampai udah kayak kebakar kepalanya.
40 derajat. Karena apa? Karena darah putih yang manusia miliki, yang saya miliki, itu hilang. Karena kena obat. Darah putih adalah pertahanan tubuh. Kalau darah putih saudara drop, yang namanya leukosit, itu berarti pertahanan tubuh terbuka. Berarti virus, bakteri masuk merajalela dalam hidup saudara, dalam tubuh saudara. Jadi dokter udah bilang, itu pasti ngedrop Pak. Dan betul, ngedrop kok. Saya bilang Tuhan jangan sampai ngedrop juga. Ada perkara-perkara yang Tuhan jawab, ada perkara yang Tuhan tidak jawab, tapi dia kasih tahu, aku akan jalan bersama-sama dengan engkau. Leukosit itu 4 sampai 10 levelnya. 3,8 masih oke. Saya di titik 0,03, bukan 0,3, 0,03. Itu bahasa medisnya virtually nothing, udah nggak ada udah. Harusnya udah mati orang. Udah kebuka pertahanan tubuh, makanya infeksi, kena perut, paru-parunya basah, dikeluarin cairannya, sakitnya luar biasa, dan lain sebagainya. Setelah akhirnya pingsan di tempat tidur, istri saya sempat berteriak kepada saya, jangan lupa sebut Mazmur 91. Suara itu makin jauh, makin jauh, makin jauh. Dia sempat cokokin saya perjamuan. Dokter udah standby mau bawa ke ICU. Tapi dalam 10 menit bangun, sadar, keringetan, dipantau sampai malam, panasnya turun, tidak pernah masuk ICU. Selama pengobatan dari awal sampai akhir, tidak pernah masuk ICU. Dan tagihan rumah sakit 2,5 kali lipat akhirnya. Karena dikit-dikit CT scan, dikit-dikit X-ray, dikit-dikit tindakan ini, tindakan itu. Setiap kali ada tindakan saya bilang ini, Tuhan, ini Singapura loh Tuhan, mahal Tuhan. Selalu ada suara begini, tenang aja, ikutin aja. Aku sudah mulai dari awal, aku adalah Allah yang akan menyelesaikannya. Kalau aku mulai, aku akan selesaikan. Jadi itu terus jadi pegangan saya. Di akhir bulan Januari, tagihan rumah sakit semuanya terbayar lunas. Dan selalu on time. Ada 80 orang Tuhan kirim ke rumah sakit, nggak pernah juga kita undang, datang sendiri. Ada beberapa dari Betani. Dan ada yang datang ke business office, ada yang langsung bayarin lah, nabur lah, apa segala macam. Sekali lagi, saya nggak pernah minta, kita nggak pernah kasih tahu orang, semuanya dengan bangga saya bisa katakan, Tuhan yang lunasin. Tuhan kasih tahu sama saya begini, nggak punya asuransi kan? Aku asuransi kamu. Aku adalah ayahmu yang tak terbatas. Di akhir bulan Januari, masuk bulan Februari, dites. Singkat cerita, 2 hari setelah itu habis dites, dokternya panggil ke kantor. Dia katakan begini, Pak, kami tidak temukan satupun sel kanker dalam tubuh Bapak. Hilang total, habis semuanya. Di situ saya mengalami kesembuhan yang saya bilang sama istri saya, ini kalau nggak Tuhan nggak mungkin. Dokternya bilang biasanya, kalau sudah separah Bapak, itu turun sih, tapi masih ada persentasenya, masih ada sisa-sisanya. Dan itu harus diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Tadi saya kasih lihat Koheri, email terakhir, bulan Juni, saya dites terakhir, emailnya saya baru dapat, hasilnya baru dapat beberapa minggu lalu. Singkat, nggak panjang-panjang. Tesnya di Jakarta, sampelnya langsung dibawa sama istri saya ke Singapura, ditaruh di lab, dicek dari beberapa angle, karena cuma lab di Singapura yang bisa lakukan itu. Dokternya katakan, kita tidak menemukan the sign, tanda apapun yang menandakan ada leukemia. Bersih, tidak usah ada further treatment, nggak ada lagi yang namanya treatment pengobatan. Sampai hari ini pun saya nggak dikasih obat. Saya bertanya sama dokter, boleh khotbah lagi? Boleh, traveling boleh, cuman harus banyak tidur katanya. Jadi saya ini tidur melulu kerjaannya ya. Jadi habis dari sini, habis khotbah minta izin tidur, karena besok pagi harus bangun jam 5. Saudara masih tidur, saya harus bangun besok pagi jam 5, karena pelayanan lagi 4 kali besok dingin. Dan jadi banyak tidur katanya. Makan aja nggak ada pantangan apa-apa kecuali red meat, kecuali daging merah. Yang lain-lainnya nggak masalah, jangan banyak-banyakin gula seperti biasa, saya juga nggak suka makan makanan gula, tapi banyakin tidur katanya gitu. Itu yang saya katakan, pengalaman sama Yesus. Nah, saya mau beritahu ini kepada saudara. Pada awalnya, gereja dibangun, dan gereja jadi besar, itu karena ada sebuah pengalaman dengan Tuhan. Kenapa gereja jadi luar biasa? Hari ini kita memperingati hari kemerdekaan. Hari di mana bangsa ini dimerdekakan. Kehidupan ini dimerdekakan sama Tuhan ketika kita mengenal yang namanya kebenaran. Dan kalau kita mau jadi impact, mau jadi dampak bagi orang lain, nggak cukup hanya kuasa aja. Karena setiap daripada kita kalau terima Yesus pasti dikasih kuasa. Udah pasti dikasih kuasa apa? Roh Kudus. Kita diberikan kuasa kok, makanya dengan bangga kita semua bisa katakan, saya nggak perlu didoakan sama pendeta ini, pendeta itu, saya bisa berdoa sendiri, saya bisa dapat hasil yang sama. Karena kuasanya sama kok, dikasihnya sama gitu loh. Makanya saya selalu katakan kepada teman-teman saya, kepada jemaat, minta didoakan sah-sah saja.
tapi bapak dan ibu punya kuasa yang sama. Beberapa tahun yang lalu saya pernah saksikan kan, ada 7 orang saya doakan di rumah sakit, semuanya meninggal. Ayo. Jadi nggak bisa mengkultuskan hamba Tuhan, nggak bisa. Semua punya kuasa dan semua harus berhadapan dengan kedaulatan Tuhan yang luar biasa. Ya, oke. Saya mau ajak saudara untuk membuka sebuah kebenaran ini. Ya, buka bersama-sama saya di Kisah Rasul, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8 dan 9. Kisah Rasul, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8 dan ke-9. Mengatakan begini, ini adalah dasar, ya, ini adalah ayat yang sering kali dibacanya cepat-cepat, terus kita nggak ngerti akhirnya bahwa ini adalah ayat yang merupakan dasar daripada kekristenan. Saya ulangi ya, dan camkan ini baik-baik. Ini adalah ayat yang merupakan dasar kenapa kita duduk pada malam hari ini tempat ini. Dasar daripada kekristenan. Oke? Dasar daripada kekristenan bukan dimulai dari sebuah Alkitab, tidak. Dasar daripada kekristenan tidak dimulai dari sebuah khotbah di YouTube, nggak ada YouTube pada saat itu. Dasar daripada daripada kekristenan bukan daripada sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang luar biasa, enggak. Dasarnya ini. Apa dasarnya? Sebuah pengalaman murid-murid menyaksikan Yesus, terus diceritain. Perhatikan ayat ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yesus mengatakan ini. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, ascension, dia naik ke surga. Oke? Garis bawah kata-kata ini, disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka, disaksikan oleh mereka. Setelah peristiwa ini, di aftermath, setelah peristiwa ini, mereka dengan luar biasanya menceritakan kepada orang-orang tentang pengalaman mereka. Dan akhirnya terjadilah kekristenan, pergerakan movement yang luar biasa sampai ribuan orang terima Yesus. Dan menjadi dasar daripada kekristenan. Prinsipnya begini, kuasa yang saudara miliki tidak akan pernah bisa berdampak bagi orang lain tanpa pengalaman dengan Yesus. Saya ulangi, kuasa yang saudara dan saya miliki ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat tidak akan pernah bisa berdampak tanpa ada pengalaman dengan Yesus. Makanya berkali-kali saya katakan, kejar yang namanya pengalaman dengan Yesus, kejar Yesusnya, jangan kejar yang namanya produknya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka segala sesuatu ditambah-tambahin sama dirimu. Kejar Yesusnya, kejar pengalaman dengan dia. Masuk ke dalam bulan ketiga treatment saya, bulan kedua malahan. Ada teman saya yang bukan orang percaya, cuman lewat WhatsApp. Dia sudah tahu saya sakit, kemudian dia kasih tahu, tolong doain, saya lagi ngalamin kesulitan hidup. Saya cuma bilang begini sama dia, saya ini punya Tuhan Yesus yang hidup. Dan baru bulan lalu, saya dinyatakan sembuh. Saya masih treatment untuk selama 3 bulan lagi, karena masih ada beberapa obat lagi yang harus dilalui, cuman 2 minggu di rumah sakit. Dan saya bilang sama dia, kemarin saya diperhadapkan dengan kematian, dan Tuhan Yesus saya, yang saya alami beberapa bulan ini, Tuhan itu yang menyembuhkan saya. Saya bicara dari pengalaman saya. Terus saya bilang begini, di WhatsApp ya, di WhatsApp nih. Saya masih di Singapura waktu itu. Coba deh nanti malam kamu berdoa sama dia dan kamu minta jamahan dia. Dia tanya lagi, doanya gimana? Doa aja, minta yang namanya damai sejahtera. Kan kamu selama ini bilang kamu gak pernah ada damai hidupnya. Minta damai sejahtera. Sesederhana itu, yes, sesederhana itu. Minta aja, kamu doa, kamu sebut Yesus. Kalau perlu kamu bilang gini, Yesus, aku disuruh sama temanku doa kepada engkau dan minta damai sejahtera. Bilang itu aja, iya bilang gitu aja.
Dan kuncinya kamu percaya, udah gitu toh. Gampang ya? Gampang. Yang penting percaya aja. Nggak ada hitungan beberapa hari, cuman hitungan semalam kok. Besoknya dia WhatsApp saya, dia bilang begini, tadi malam saya ikutin apa yang kamu suruh. Dan dia datang, penglihatan di mimpi saya. Dan dia katakan, akulah Yesus. Dan aku rasa damai yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya di pagi hari. Aku percaya sama Tuhanmu. Terus kemudian saya bilang lagi, ketagihan nggak? Iya. Nanti malam mau doa lagi? Iya pasti. Dia doa lagi. Berapa hari setelah itu, dia terus dapat penampakan yang luar biasa. Kami pulang dari Singapura. Orang ini mampir ke rumah, bicara sama saya dan istri saya. Dan dia langsung pada hari itu dia bilang, aku percaya sama Yesus. Dia nggak bisa kasih tahu keluarganya. Dia diam-diam aja, saya bilang gini, nggak masalah, kekristenan bukan agama. Kamu nggak usah ikutan ritual ini, yang penting di hatimu dulu dan kamu doakan keluargamu. Kuasa plus pengalaman pasti berdampak. Kalau saudara bilang, saya mau jadi berkat bagi orang lain, bagaimana saya bisa membuat dampak bagi kota saya? Kita dulu ngalami Yesus. Gimana kita bisa cerita sama orang lain kalau kita nggak ngalami dia? Gimana kita bisa cerita sama orang lain kalau kita hanya bilang begini, katanya pendeta tadi, katanya pembicara tadi, katanya ketua FA saya, Yesus tuh begini. Itu sama aja seperti begini. Saudara bilang sama saya begini, kamu tahu nggak ada satu orang namanya Koheri misalnya, tapi kita nggak pernah lihat orangnya. Kalau tiba-tiba saya ketemu sama beliau dan saya bilang sama saudara tahu nggak, barusan saya ngopi loh sama dia, saya ngobrol loh sama dia, percaya nggak? Langsung percaya kan? Oh, udah ketemu orangnya, iya. Selama itu kita pikir selama ini hanya mitos. Dampaknya sangat-sangat luar biasa kalau saya bilang saya barusan ngopi sama dia, ini fotonya nih. Ini saya barusan ketemu sama dia, percaya langsung. Oh iya ya, orangnya ada ternyata ya. Selama ini kita hanya denger-denger aja. Salah satu hobinya Tuhan adalah dia suka mempertontonkan saudara kepada dunia. Itu hobinya dia. Makanya waktu anak-anak kami masih kecil, kami dandanin mereka, kasih minyak telon, kasih baju yang bagus dan lain sebagainya. Kita bawa-bawa ke tempat umum, orang-orang banyak yang muji. Anak-anak saudara juga pasti kan begitu. Cantik ya, ganteng ya, wangi ya. Yang bangga siapa? Bukan anaknya, orang tuanya yang bangga. Tuhan juga gitu. Luar biasa Pak kesaksiannya, hebat Pak kesaksiannya. Yang bangga siapa? Tuhan. Dia mempertontonkan saya dan saudara kepada dunia. Tapi harus punya pengalaman sama dia. Gimana dia mau mempertontonkan kita kepada dunia? Sesederhana itu kok. Kisah Rasul pasalnya yang ke-2. Ayatnya yang ke-32. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-32. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 32. Yesus inilah, ini khotbahnya Petrus ya. Habis dia lihat pengalaman, dia lihat Yesus, dia mengalami Yesus, dia lihat Yesus bangkit, dia lihat Yesus naik ke surga. Pengalaman loh. Udah gitu dikasih kuasa, ya kan, Roh Kudus turun ke atasmu. Pengalaman plus kuasa berdampak. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu, yang dibangkitkan tentang hal itu, tentang dibangkitkan dan kemudian naik ke surga, kami semua adalah saksi. Saya baru ngopi sama Koheri, aku baru lihat Yesus, aku lihat sendiri, itu pengalamanku. Ingat ya, nggak ada YouTube loh, nggak ada Alkitab loh, nggak ada ibadah-ibadah kayak begini, nggak ada. Kuasa plus pengalaman, kuasa plus pengalaman. Apa yang terjadi? Kisah Rasul 2 ayat 41 mengatakan begini. Kisah Rasul 2 ayat 41. Hanya itu ya, kuasa dan pengalaman. Perhatikan dampaknya. Kisah Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, memberi diri dibaptis,
Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah berapa? Kira-kira 3.000 jiwa. Ini dasar daripada kekristenan. Kekristenan dibentuk gara-gara sebuah pengalaman dan kuasa bersama Yesus. Kalau saudara bingung, gimana ya supaya kita jadi dampak dan lain-lain, mulai dari diri saudara sendiri aja. Saya harus pastikan, kuasa aku udah punya, karena aku udah terima dia. Aku harus punya pengalaman dengan dia. Dimanapun aku berada, orang bisa lihat Yesus dalam hidupku nanti. Dari pembicaraanku, ketika aku taruh dia nomor 1 dalam hidupku, mau gak mau kemanapun aku pergi, itu udah ngalir keluar semua. Makin punya pengalaman sama Yesus, makin gak ketahan nih mulut. Kemanapun pergi, ngobrol dikit, cerita Yesus, cerita Yesus. Sama supir taksi cerita Yesus. Sama siapapun cerita Yesus. Ayat 47, Kisah Rasul 2 ayat 47. Kisah Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka apa? Disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bukan sekedar mereka bawa dampak, mereka disukai banyak orang. Saya rindu kekristenan, orang Kristen disukai banyak orang. Sudah tahu, kita ada di dalam sistem kerajaan. Saya udah katakan ini berkali-kali. Di dalam sistem kerajaan, ya, yang ada itu di bawahnya raja, ada yang namanya council. Nggak ada DPR, nggak ada kongres, nggak ada parlemen, nggak ada. Itu sistem kerajaan. Kita bicara kerajaan di dunia, ya. Di bawah kerajaan itu ada council namanya. Council itu bahasa aslinya adalah eklesia. Eklesia adalah orang-orang council yang diperintahkan sama raja untuk membawa decree of the king, membawa ketetapan raja kepada rakyat dan kemudian menegakkan peraturan raja. Itu namanya eklesia, the council of the king. Di dalam kekristenan, di dalam sistem kerajaan Allah, saudara dan saya adalah eklesianya, yang disebut gereja. Artinya apa? Eklesia artinya orang-orang yang dipanggil keluar. Itu artinya. Berarti kita ini semuanya, kita punya tanggung jawab untuk sebagai orang-orang councilnya the king, kita adalah eklesianya raja kita dipanggil keluar untuk membagikan nilai surgawi kepada banyak orang. Makanya disebut garam. Karakter daripada garam yang pertama adalah preserving, mengawetkan. Berarti apa? Mengawetkan semua nilai-nilai surgawi, semua nilai-nilai Alkitabiah yang saya belajar. Baik kepada keturunan berikutnya, baik kepada orang-orang di sekeliling saya, tanpa kata-kata kalau perlu. Malah orang bisa bilang begini, kok beda ya itu orang ya? Saya kemarin bulan Agustus saya resign dari yayasan saya. Karena saya harus banyak istirahat. Saya bilang sama staf saya ke kantor cuma seminggu sekali, 2 kali aja. Saya tidak akan banyak waktu di sana lagi. Saya mau lebih full time untuk mengajar tubuh Kristus. Di hari terakhir saya di sana, banyak orang datang kepada saya. Staf saya satu-satu bilang begini. Di kantor saya tidak pernah suruh mereka panggil atau bilang sama mereka panggil Pak. Saya dipanggil Kak di sana. Supaya intim. Itu kultur udah lama. Mereka datang, Kak, saya mau ngobrol boleh nggak? Mau kasih tahu. Atau lagi datang, Kak, mau kasih tahu dong. Selama ini hidup saya belajar banyak. Yang selama ini saya nggak tahu. Selama ini saya belajar. Intinya yang mereka belajar dari saya bukan dari kata-kata, dari perbuatan. Dan itu yang saya bilang sama istri saya bangga karena perbuatan saya dilihat orang. Dan itu mengawetkan firman Tuhan. Makanya percuma kasih tahu anak, ngajarin anak dengan mulut. Yang lebih berdampak lewat perbuatan. Mengawetkan firman Tuhan, itu garam. Garam yang berikutnya adalah, kenapa kita dibilang garam dunia? Yang berikutnya adalah garam itu selalu memberikan flavor, memberikan rasa. Makanya jemaat mula-mula disukai banyak orang. Ini udah betul-betul masuk ke dalam objektifnya Tuhan sebagai gereja. Dimanapun kita berada, orang suka sama kita. Bukan jadi orang-orang yang eksklusif, menghakimi orang. Enggak, kita ngerti firman Tuhan. Kita ngerti jadi bapak kepada bangsa. Bapak tuh berarti apa? Begini, bukan begini-begini. Berarti kalau ada orang yang salah kita begini.
What should I do? Apa yang bisa saya bantu? Beda loh, saudara kalau sebagai orang tua ya, kalau saudara mau punya anak saudara bertumbuh dengan luar biasa, dibapai, itu bukan digini-giniin. Kamu tuh gini, kamu tuh nggak begitu caranya approach-nya. Saya dengan anak saya nggak begitu. Ketika mereka buat salah, dan pasti mereka buat salah, kita nunduk sama mereka, kita bilang begini, saya bisa bantu apa supaya kamu tidak lakukan itu lagi. Itu namanya membapai, bukan menghakimi. Kita pikir kita jadi orang tua bilang, saya disiplin pak anak saya. Disiplinnya dalam nilai Alkitabiah atau tidak? Membapai. Go and sin no more. Pergi dan jangan buat dosa lagi. Kalau kita pelajari apa yang Yesus lakukan, itu dahsyatnya luar biasa. Banyak toleransinya, bukan kompromi loh. Toleransi itu seperti Paulus ajar, aku menjadi seperti orang itu supaya aku bisa membagikan firman Tuhan. Menjadi seperti adalah toleransi. Kalau menjadi dia itu kompromi namanya. Makanya prinsip fathering itu luar biasa. Makanya kalau jadi garam, dimanapun kita berada, orang suka sama kita. Ada anak-anak yang ketakutan sama orang tuanya. Ada anak-anak yang hormat sama orang tuanya. Ketika dia buat salah, dia berani datang. Anak saya kalau buat salah di sekolah, waktu mereka masih kecil-kecil, masuk mobil habis dijemput nangis di mobil. Dedi, kenapa? Tadi aku gini, ngaku dosa. Tadi aku bandel, aku gini, tanpa ditanya. Karena dia tahu dia rasa aman dan nyaman, karena dia akan dibapai, bukan dihakimi. Aku gak mau lagi begitu dan lain sebagainya, aku rasa bersalah dan lain sebagainya. Flavor. Makanya disukai banyak orang. Kemudian garam. Kalau saudara mau jadi dampak, ya, garam itu selalu antiseptik. Zaman dulu orang obat susah, jadi garam dilumuri kalau ototnya lagi kram atau lagi nggak enak badan, keseleo, masuk ke ruang panas. Dulu ada sauna, ya, ruang-ruang panas gitu, dilumuri sama garam sembuh. Makanya garam disebut antiseptik. Makanya kenapa tubuh Kristus harusnya begini? Saudara disamperin sama banyak orang, gimana sih caranya? Aku mau dong tahu caranya. Hidup aku udah berantakan. Kayaknya kamu penuh dengan damai. Kayaknya kamu tuh udah ngelewatin lembah kekelaman. Kamu tuh divonis mati loh. Kok bisa tenang-tenang aja? Karena saya tahu firman Tuhan. Dan bukan saya mengerti firman Tuhan. Firman menguasai hidup saya. Akhirnya orang datang dan tanya, minta pendapat. Gimana caranya? Gitu. Dan yang terakhir, garam selalu buat orang nagih. Karena asin kan? Coba makan asin. Pasti nagih, gak bisa stop. Makan terus. Harusnya orang nagih firman Tuhan sama kita. Beberapa orang telepon istri saya bilang, ketemu lagi dong. Buat komsel dong di rumah dong, kayak seperti dulu lagi dong. Kenapa? Mau belajar firman. Buat nagih. Sebelum kita jadi itu, pastikan kita punya pengalaman sama Tuhan. Dan ingat, kekristenan dibangun karena ada pengalaman dengan Yesus. Karena mereka menyaksikan Yesus. Cuman gara-gara itu, mereka bertumbuh secara luar biasa. Saya gak punya waktu, udah habis waktu saya. Kalau kita teruskan, itu sampai akhirnya mereka menyembuhkan orang. Mereka ada di depan mahkamah agama. Dan mahkamah agama menyatakan, Alkitab menulis, ini orang biasa loh. Kok punya keberanian? Ini orang biasa kok punya kuasa. Itu tertulis di Alkitab. Ini orang-orang biasa loh. Mau orang biasa lah, mau apapun, mau seperti apapun dilecehkan dunia. Kalau punya kuasa dan pengalaman, dunia akan takluk sama saudara. Dia akan lihat Yesus dalam hidup saudara. Sesederhana itu kok. Mulai dari kita, kejar pengalaman sama Tuhan. Ketika masuk ke dalam ujian, bilang terima kasih, jangan pernah ngeluh. Kalau saudara tanya sama saya, pernah nangis Pak? Pernah. Pernah capek? Pernah. Pernah ngeluh? Tidak pernah. Makanya dari awal sampai akhir, setiap malam saya tidur nyenyak. Dan saya selalu ingat, papa saya dulu membantu saya, menolong saya kalau saya cari dia. Waktu masih SD dibully sama teman, saya bilang sama teman saya, jangan macam-macam, gue panggil bapak gue loh. Kalau di Jakarta tuh kan bapak tuh sosok yang harus punya posisi lah. Biasanya kalau gue panggil bapak gue loh, dia polisi. Gue panggil bapak gue loh, dia TNI. Saya bilang, gue panggil bapak gue loh, bapak lo siapa? Saya bingung, siapa ya? Bukan siapa-siapa ya, dia bapak gue aja. Dia suka khotbah malahan. Tapi di dalam hadiratnya dia, saya merasa aman dan nyaman.
Jadi saya bilang sama kanker saya, malam ini kamu ketemu sama bapak saya. Kamu tahu bapak saya siapa? Kelar kamu. Saya mau tidur soalnya. Saya bilang sama Dedi, Dad, please take care of this. Dedi yang tolong ya Dad, aku mau tidur. Tidur nyenyak saya. Tidak pernah nggak tidur. Dokter bilang nggak bisa makan. Makan babi terus. Cuman sehari saya nggak bisa makan. Dokter bilang sariawan Pak, karena itu cairannya panas. Tidak pernah sehari pun saya sariawan. Sampai dokter bilang begini, Bapak adalah pasien pertama selama sejarah saya jadi dokter yang tidak ada sariawan sekalipun. Sampai di center mulutnya tiap hari, buka-buka, nggak percaya deh di center. Iya ya, kok nggak ada ya Pak? Saya nggak tahu. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pengalaman dengan Tuhan dinyatakan. Dan dengan bangga saya bisa katakan kepada saudara, saya nggak ketemu orangnya loh, cuman lewat WhatsApp. Ada satu orang bertobat, terima Yesus. Sekarang dia lagi ajak temannya. Berapa minggu yang lalu dia ajak temannya ketemu saya. Ketemu. Gue udah lihat dia. Gue sudah lihat Yesus. Ini ada teman satu lagi, tolongin. Gak usah banyak program acara, mulai dari kita aja. Pastikan punya pengalaman dengan Tuhan. Pasti kota Surabaya dimenangkan untuk Tuhan. Bayangkan kalau semua orang punya pengalaman dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bawa dampak. Saya tutup dengan pengertian ini ya. Di dalam kerajaan, saya berikan istilah namanya gubernur. Ya, gubernur itu, ya, itu adalah di dalam sistem kerajaan, dia selalu yang datang ke dalam satu koloni. Jadi waktu dulu Indonesia dikolonisasi sama Belanda, waktu Belandanya banyak pemimpin Belanda yang ada di sini, dia kirim gubernur di Indonesia, di Hindia Belanda. Gubernur itu yang menetapkan semua peraturan di sini supaya sama seperti negara pusat. Istilah saya, ini istilah saya, jangan dicari di Alkitab, nggak ada. Ini istilah saya. Bagi saya di dalam sistem kerajaan surga, gubernurnya itu Roh Kudus. Waktu Adam jatuh dalam dosa, dia deklarasi independen, deklarasi merdeka dari kerajaan surga. Ketika dia deklarasi, dia berontak dari kerajaan surga, dia keluar, deklarasi merdeka dari kerajaan surga, dia masuk ke dalam kerajaan kegelapan. Roh Kudus meninggalkan dia. Makanya manusia mengalami dua kematian. Yang satu roh Allah meninggalkan, akhirnya mati secara fisik. Oke? Dan mulai hal-hal yang buruk terjadi, Kain membunuh Habel dan lain sebagainya. Karena kerajaan the darkness, the kingdom of darkness, kegelapan menguasai bumi. Waktu Yesus bangkit dan naik ke surga, yang pertama kali dikirim adalah siapa? Roh Kudus. Dia mengirim gubernurnya kembali kepada manusia. The governor is back in town. Gubernurnya kembali ke dalam kolonisasi kerajaan surga. Kerajaan surga adalah tempat, kerajaan Allah adalah pengaruh. Terus dibedakan kalau baca Alkitab. Gubernurnya dikirim balik. Untuk apa? Mengawetkan yang namanya nilai kerajaan surga. Makanya ketika terima Roh Kudus, sudah terima Yesus, Roh Kudus masuk dalam hati kita. Nilai-nilai sorgawi, pastikan bukan sekedar saudara hanya belajar. Pastikan saudara dikuasai sama firman dan awetkan nilai itu kepada orang di sekitar saudara. Karena Tuhan sudah kirim gubernurnya balik. Itu sistem kerajaan. Dimanapun kita berada, kita pasti membawa dampak. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat sore malam hari ini. Hamba-Mu stop sampai di sini Tuhan. Tapi aku percaya bahwa Roh Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Semua firman yang disampaikan di atas mimbar sini Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Minggu lepas minggu, kami belajar banyak firman di tempat ini. Bukan sekedar kami mau mengerti, tapi kami mau dikuasai sama firman Tuhan. Kami mau mengalami Yesus, kami tahu kami sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Sekarang waktunya kami mengalami Yesus. Kuasa dan pengalaman dengan Tuhan, itu yang membangun gereja mula-mula. Kuasa dan pengalaman dengan Tuhan, itu yang akan menolong kota Surabaya, itu yang akan menolong bangsa Indonesia. Mereka akan melihat Yesus dari kehidupan anak-anak Tuhan. Karena kami adalah garam dunia. Garamnya bagi kota Surabaya, garamnya bagi bangsa Indonesia. Kami akan mengawetkan, kami akan memberi rasa yang enak, kami akan menjadi antiseptik, membawa solusi pemulihan bagi teman-teman orang sekitar kami,
Dan kami akan menjadi manusia-manusia yang membawa firman dan membuat orang nagih untuk datang lagi dan bertanya lagi. Itulah kami Tuhan. Kami rindu membawa dampak bagi kota kami dan lingkungan keluarga kami juga. Kami percaya pengalaman dengan Tuhan yang Tuhan akan terus lakukan dalam hidup kami. Kalau kami diberikan ujian, kami melewati lembah kekelaman, kami melewati padang gurun hidup kami, senantiasa kami akan mengucap syukur. Karena kami tahu Tuhan punya maksud yang indah. Karakter kami akan diubahkan. Alkitab mengatakan, the steel of virtue, karakter baja Tuhan, Kau akan berikan kepada kami. Berikan kami ketekunan ketika kami menghadapi kesengsaraan atau kesulitan hidup, karena ketekunan adalah sabar dan bertahan, supaya kami memiliki tahan uji dan pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Tuhan. Materaikan firman ini dalam hidup kami, dan kami akan jadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa, hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. God bless.